Produsen Jepang akan selalu menjadi favorit di Indonesia. Kenapa? Bukan karena kebanyakan orang Indonesia suka anime atau menjadi wibu atau yang lebih parah menjadi otaku, tapi karena produsen Jepang memang bagus. Bahkan terlalu bagus untuk dijadikan kenyataan. Bukan cuma di otomotif aja, bahkan mulai dari merchandise, mainan sampai apapun itu. Produk Jepang memang memiliki kualitas yang tinggi. Makanya kalau ada barang buatan Jepang, biasanya akan laku di pasar Indonesia, termasuk otomotif. Produsen yang menguasai pasar Indonesia saat ini tentu aja produsen Jepang. Di industri motor, Honda adalah pemegangnya dengan market share lebih dari 75%. Selain Honda, ada juga Yamaha yang memegang market share terbesar kedua di pasar Indonesia sebesar 20% lebih. Kemudian selain Yamaha, ada Kawasaki dan Suzuki. Namun ironisnya adalah ketika Honda dan Yamaha merebut market share dengan nilai yang sangat besar, Kawasaki dan Suzuki hanya memiliki market share yang sangat kecil. Oke lah kalau Kawasaki, karena mereka adalah satu-satunya brand Jepang yang sangat idealis, yang mana mereka hanya menjual motor yang mereka inginkan aja, bukan yang diinginkan pasar. Makanya gak heran kalau market share Kawasaki di Indonesia cukup kecil, kisaran 2% aja. Namun ketika berbicara Suzuki, market share mereka malah kurang dari 1%. Tapi walaupun begitu, Suzuki saat ini sedang mencoba bangkit dengan membuka beberapa dealer baru di daerah-daerah tertentu. Menariknya lagi adalah, penjualan Suzuki tidak bisa selalu bagus apalagi sebagus dulu. Kenapa bisa? Jawaban paling klasik tentu aja desain motornya yang tidak sesuai dengan pasar Indonesia. Dan Suzuki hanya berharap terhadap loyalis Suzuki aja untuk membeli motornya. Tapi kita tidak akan membahas desainnya karena itu sudah menjadi hal yang paling klasik untuk dibahas. Karena ya kalian tahulah selama Suzuki masih mendownload motor dari server India untuk pasar Indonesia, desainnya ya kemungkinan ya masih gitu-gitu terus. Namun selain desain, sebenarnya ada satu hal yang cukup krusial yang membuat Suzuki kurang diminati pasar Indonesia, yaitu harga motornya yang cukup mahal. Emang motor Suzuki mahal? Bentar, kita lihat dulu. Suzuki Next2 dijual mulai dari 20 jutaan. Lalu ada Next Crossover yang dijual mulai dari 21 jutaan. Lalu ada Address yang dijual mulai dari 21 jutaan. Kemudian ada Access 125 yang dijual mulai dari 25 jutaan. Lalu ada Brookman Street 125iX yang dijual mulai dari 26 jutaan. Lalu ada Satria F150 yang dijual mulai dari 31 jutaan dan si Pro dijual mulai dari 34 jutaan. Ya, jika dilihat dari harganya motor Suzuki memang cukup mahal. Bentar lagi, mahal dari mananya? Bukannya harganya memang hampir sama dengan motor lainnya di segmen yang sama? Ya, emang sih, kayak Next2 yang harganya mirip dengan Honda Beat. Kemudian Access yang mirip kayak Vario 125. Tapi masalahnya adalah, jika kita hanya mengacu terhadap cc motor, memang motor Suzuki terkesan memiliki harga yang mirip. Tapi kalau kita melihat secara desain, misalnya mulai dari fitur sampai yang lainnya, motor Suzuki terkesan mahal. Sebagai contoh, Access 125. Dengan fitur seadanya, motor ini memiliki harga di 25 jutaan. Brookman 125iX. Dengan cc yang cuma 125, fiturnya yang ketinggalan zaman, harganya sampai 26 jutaan. Jadi ya, jika dilihat dari perspektif yang beda, motor Suzuki itu memang terlihat lebih mahal. Dan parahnya lagi adalah, harga bekas motor Suzuki tidak semahal harga barunya. Yang mana harga bekas motor Suzuki akan selalu mengalami penurunan yang sangat drastis. Kasarnya, hancur banget harga jualnya. Sebagai contoh lagi, Suzuki Brookman 125. Di marketplace udah ada yang jual cuma di 18 jutaan, padahal motor tersebut tahun 2024. Yang berarti belum genap 2 tahun motor tersebut udah kehilangan harga sekitar 8 juta rupiah. Kemudian ada Suzuki GSX 150, yang mana harga motor keluaran tahun 2017 saat ini kalian bisa beli dengan harga di bawah 10 juta rupiah. Bahkan dalam kondisi tertentu kalian bisa mendapatkan motor ini hanya dengan harga 6 juta rupiah aja. Belum lagi Suzuki Address yang memiliki harga baru 20 jutaan. Saat ini kalian bisa membeli motor ini secara bekas dengan tahun 2016 ke atas hanya di harga di bawah 10 juta rupiah aja. Dan jangan pernah lihat harga bekas Suzuki Satria F. Duh, ngeri. Dalam kondisi tertentu, 3 juta aja masih dinego. Jika dilihat dari segala sisi, rata-rata motor Suzuki memang memiliki harga yang hancur di pasar bekasnya. Namun kenapa bisa? Apa yang salah? Apakah motor Suzuki itu memang jelek? Sebenarnya sangat sulit untuk ngomong kalau kualitas Suzuki itu jelek, karena faktanya kualitas Suzuki cukup bagus, bahkan bisa dibilang lebih baik daripada penguasa pasar saat ini. Namun apa yang salah? Jawabannya, di pasar bekas motor Suzuki tidak menarik sama sekali. Maksudnya adalah, jika Suzuki Brookman yang memiliki harga baru 26 juta dan motor ini memiliki harga bekas di 23 juta, tentu aja hal ini benar-benar tidak menarik. Karena dengan uang 23 juta, di pasar bekas pilihan kalian akan sangat banyak. Kasarnya, dengan uang 23 juta, kalian tidak akan mendapatkan motor Matic ber-cc 125 dengan desain yang cukup absurd. Jika motor tersebut tidak laku di angka 23 juta, tentu aja harga motor tersebut akan terus berkurang sampai ketemu titik yang pas. Dan sayangnya, harga motor Suzuki di pasar bekas untuk menemukan titik pasnya cukup jauh dari harga barunya.
Dan ini adalah ironi yang harus diterima fans Suzuki. Tapi kenapa Suzuki GSX bisa mengalami angka yang ancur banget, bahkan harga motor 150cc fairing bisa sampai di bawah 10 juta? Jawabannya karena dari awal motor ini memang dijual sudah cukup murah, dan sayangnya lagi walaupun murah, motor ini tidak pernah menjadi favorit oleh segmen pasar ini. Jika motor ini tidak pernah menjadi favorit oleh segmennya sendiri, bagaimana di pasar bekasnya? Ya semakin tidak dilirik. Kenapa? Ya karena dengan harga yang hampir mirip, kalian biasanya akan lebih memilih motor yang difavoritkan. Sebagai contoh, Yamaha R15. Walaupun motor ini dinilai kopong, tapi faktanya motor ini adalah salah satu motor 150cc sport fairing yang paling favorit di pasar Indonesia. Iya kan? Gampangnya gini, motor Suzuki memang sulit diterima di pasar Indonesia, dan hal ini juga berdampak ke pasar bekasnya. Dan yang jadi pertanyaannya, siapa yang mau beli motor Suzuki? Jawabannya menurut Suzuki-nya sendiri tentu aja loyalis, dan sayangnya jika mengandalkan loyalis aja, tentu aja angka yang didapatkan akan sangat terbatas. Dan loyalis ini biasanya hanya akan membeli motor Suzuki secara baru. Disinilah kesalahan Suzuki. Ketika mereka terlalu bergantung dengan loyalis, pasar bekas motornya tidak akan tersentuh dan terbentuk. Dan sayangnya lagi adalah, dengan menstabilkan pasar bekas, sebenarnya hal ini bisa membuat pasar barunya juga ikut terdongkrak. Kenapa? Ya karena orang Indonesia kebanyakan ya, selalu memikirkan harga jual dulu sebelum membeli motor. Dan jika kalian memiliki pola pikir ini, tentu aja motor Suzuki bukanlah motor untuk kalian, karena harga bekasnya udah pasti anjlok. Dan semua ini memang salah dari atasnya, yaitu Suzuki yang tidak memberikan branding di motornya dan hanya bergantung terhadap loyalis. Tapi walaupun ini adalah kelemahan yang paling mutlak dari suatu brand, buat kalian yang cuma pengen punya motor asal gelinding, hal ini malah menjadi keuntungan buat kalian. Karena kalian bisa mendapatkan motor Suzuki tahun muda dengan harga yang benar-benar terjangkau. Apalagi nih ya, motor Suzuki itu jarang banget update. Sekalinya update ya paling minor doang. Misalnya kalau kalian pengen punya motor GSX 150, sebenarnya kalian nggak perlu ngeluarin uang sampai 30 juta lebih. Karena dengan budget di bawah 10 juta rupiah, kalian udah bisa mendapatkan motor ini di pasar bekas. Menariknya lagi, orang-orang tidak akan sadar kalau motor kalian tahun tua. Karena kalau dilihat secara desain, tampilan motor ini di tahun 2016 dengan tampilan GSX 2026 hampir nggak ada bedanya. Ya ini adalah sesuatu yang ironis, tapi di balik ironi ini ada pihak yang diuntungkan, yaitu pemburu motor murah. Lagi pula nih ya, walaupun motor bekas Suzuki murah, tapi kualitas mereka nggak murahan. Ya kita harus mengakui itu, mesin mereka awet, bahkan hampir mustahil rusak kalau kalian rajin ganti oli. Ya, cuman ganti oli aja, mesin motor Suzuki mungkin bisa awet sampai 100 tahun, karena memang sekuat itu materialnya. Belum lagi perihal material bodi dan lainnya, kalian bisa raba dan ketok-ketok sendiri, mana motor yang berkualitas, mana motor yang tidak. Dengan harga yang murah, desain yang nggak pernah update, sebenarnya pasar bekas motor Suzuki cukup menarik dan sangat sulit untuk dilewatkan. Tapi sayangnya lagi, walaupun pasar bekas motor Suzuki sangat menarik, namun motor Suzuki jarang yang menarik. Iya kan? Kalau aja motor Suzuki menarik dari awal, pasar bekasnya mungkin akan terdongkrak, nggak kayak sekarang yang hancur banget. Gimana menurut kalian? Apakah sehancur itu harga bekas motor Suzuki? Komen kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.